Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Ubaidillah, Sarjana Pendidikan Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan, dan rekan-rekan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan aktivitas belajar. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab berapa banyak hutang akan dipergunakan dan kebijakan dividen. Sebelumnya, perkenalkan saya Nisha Pritasari, NIM 19031056, selaku moderator, dan rekan saya terdiri dari Irfan Wari 1903101047, Nadia Septiana 1903101048, Kofifa Ayu 1903101049, Sylvia Melina 1903101050, Indi Lutfianti 1903101052, Dina Undra Tistiana 1903101054, dan Bagus Dwi 1903101057. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasi dan akan sharing kepada rekan-rekan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk hari ini. Langsung saja kita menuju ke materi pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Wari Pratama dari akuntansi 3A dengan NIM 1903101047, akan mempresentasikan tentang bagaimana perusahaan mengambil keputusan pendanaan. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, rasio hutang yang digunakan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal agak tinggi. Dari 135 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BI) pada akhir 2010, rasio kewajiban terhadap seluruh aset rata-rata mencapai 0,56 apabila digunakan nilai buku dan 0,37 apabila digunakan nilai pasar. Pengguna nilai pasar yang menghasilkan angka yang lebih rendah menunjukkan bahwa nilai pasar ekuitas lebih tinggi dari nilai bukunya. Angka ini agak tinggi apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat. Perbandingan tersebut disajikan pada tabel berikut. Berdasar atas nilai buku, Indonesia 0,56, Amerika Serikat 0,52. Keterangan Indonesia Amerika Serikat tahun 2010. Berdasarkan atas nilai pasar, tetapi kewajiban dinyatakan dalam nilai buku. Indonesia 0,37, Amerika Serikat 0,21. Keterangan Indonesia tahun 2010, Amerika Serikat tahun 2005. Meskipun rasio hutang perusahaan di Indonesia agak tinggi apabila dibandingkan dengan di Amerika Serikat, tetapi rasio ini mengalami penurunan apabila dibandingkan tahun 1990-an. Berdasarkan atas nilai buku, perbedaan rasio hutang antara perbedaannya agak tinggi. Hal ini disebabkan karena market to book rasio di Amerika Serikat jauh lebih tinggi dari Indonesia. Yang kedua, perubahan komposisi hutang mempunyai dampak terhadap harga barang. Studi yang dilakukan Masulis 1980 menunjukkan bahwa abnormal return, yaitu perbedaan keuntungan real dan keuntungan sesuai modal equilibrium pada hari pengumuman dan sehari setelah pengumuman dari perusahaan-perusahaan yang meningkat proporsi penggunaan hutang ternyata positif. Abnormal return positif berarti bahwa keuntungan yang diperoleh oleh para pemodal lebih besar dari keuntungan yang seharusnya sesuai dengan modal equilibrium, misalnya dengan CAM. Yang ketiga, ada perbedaan leverage yang digunakan oleh industri yang berbeda. Perbandingan rata-rata debt to equity ratio dan berbagai industri, bahwa industri-industri tersebut mempunyai rasio usaha yang lebih kecil sehingga berani menggunakan proporsi hutang yang lebih besar. Meskipun secara keseluruhan perusahaan
di Indonesia menggunakan proporsi hutang yang lebih besar dari Amerika Serikat, ternyata untuk beberapa hutang ini tidak berlaku. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah analisis basic, earning, power, dan return on equity. Pada saat kita sulit untuk menaksir biaya modal sendiri dan meningkatkan rasio yang ditanggung oleh pemodal sebagai akibat penggunaan tambahan hutang, maka analisis yang didasarkan pada pemikiran bahwa penggunaan hutang tersebut harus diharapkan bisa menghasilkan laba operasi yang lebih besar dari bunga yang dibayarkan dapat dipergunakan. Di Indonesia, konsep dijelaskan dengan baik oleh Profesor Bambang Rianto, guru dosen FEUGM, yang mengatakan bahwa penggunaan hutang dapat dibenarkan selama diharapkan dapat menghasilkan rentabilitas ekonomi yang lebih besar dari tingkat bunga pinjaman. Hal tersebut disebabkan karena penggunaan hutang tersebut diharapkan akan meningkatkan rentabilitas modal sendiri. Pada kolom di atas adalah debt to equity ratio dan profit margin beberapa industri di Indonesia dan Amerika Serikat tahun 2010. Misalkan perusahaan memerlukan tambahan dana sebesar 200 juta. Suatu bank mengatakan bersedia memberikan kredit dengan suku bunga 18% per tahun. Apakah tawaran tersebut sebaiknya diterima? Analisis rentabilitas mengatakan bahwa sejauh tambahan dana tersebut bisa memberikan tambahan laba operasi lebih besar dari 18% dikali 200 juta sama dengan 36 juta dalam 1 tahun, maka penggunaan kredit bisa dibenarkan. Pada kolom di bawah menunjukkan keadaan analisis rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri. Analisis tersebut menunjukkan bahwa penggunaan hutang pada saat rentabilitas ekonomi lebih besar daripada bunga hutang, mengakibatkan memperoleh rentabilitas modal sendiri yang lebih besar. Karena rentabilitas modal sendiri menunjukkan bagian keuntungan yang dinikmati oleh pemilik perusahaan, maka penggunaan hutang berarti memberikan bagian keuntungan lebih besar kepada pemilik perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kofifah Pitaloka dengan NIM 1903101049. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis dari sisi likuiditas. Analisisnya yaitu per tahun 30 juta perusahaan ditawari hutang dari suatu bank dengan bunga 18% per tahun, jangka waktu 2 tahun. Dan untuk tahun pertama harus membayar 50% dari pokok pinjamannya. Dengan demikian, kredit tersebut diambil akan menimbulkan beban finansial sebagai berikut. Tahun pertama, angsuran pokok pinjaman itu 50% dikali dengan 200 sama dengan 100 juta. Bunganya itu 18% dikali 200 juta sama dengan 36 juta. Tahun kedua itu ada angsuran pokoknya pinjaman itu sama 50% dikali 200 sama dengan 100 juta. Bunganya 18% dikali 100 juta sama dengan 18 juta. Nah, pada tahun kedua ini bunga yang dibayar tinggal 18 juta karena sebagian pokok pinjaman telah diangsur. Terus analisis dari sisi likuiditas pada dasarnya mendasarkan diri pada pemikiran bahwa arus kas yang masuk sebagian besar bersifat variabel. Artinya apabila operasi perusahaan menurun, maka kas masuk akan menurun secara proporsional, sedangkan kas keluar ada yang bersifat variabel dan ada yang bersifat tetap. Penggunaan hutang akan menambah proporsi arus kas yang bersifat tetap, karena pembayaran bunga dan angsuran pokok pinjaman bersifat tetap. Tidak peduli apakah operasi perusahaan tinggi atau rendah. Sebagai akibatnya, perusahaan mempunyai proporsi kas keluar yang tetap sifatnya dan jumlah yang besar, maka perusahaan itu akan cepat mengalami penurunan atau kesulitan likuiditas, yaitu kas keluar
lebih besar dari kas masuk. Pada saat terjadi penurunan penjualan gitu. Nah, untuk ilustrasinya, misalkan suatu perusahaan bekerja pada kapasitas 75% ya, dan mempunyai taksiran kas masuk dan kas keluar sebagai berikut. Kas masuknya itu 120 juta, kas keluar 80 juta, variabel 20 juta, tetap 100 juta, surplus 20 juta. Nah, kalau misalnya aktivitasnya menurun atau penjualannya menurun tinggal 60% kapasitasnya, maka ditaksir sebagai berikut. Kas masuk 94 juta, kas keluar 64 juta, variabel 20 juta, tetap 84 juta, surplus 12 juta. Surplus perusahaan berkurang tetapi belum mengalami defisit. Terima kasih penjelasan saya, semoga bermanfaat. Nanti selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Melina, NIM 1903101050. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rentabilitas dan likuiditas serta kaitannya dengan laba modal perusahaan. Seandainya analisis dari sisi rentabilitas menyimpulkan bahwa penggunaan hutang tersebut bisa dibenarkan, apakah penggunaan hutang tersebut berarti akan menurunkan biaya modal perusahaan atau menaikkan harga saham seandainya perusahaan terdaftar di bursa? Apakah kita memperoleh hutang tersebut dari pasar modal yang kompetitif? Apakah biaya dan kemungkinan kebangkrutan relatif sangat kecil? Misalkan, suatu perusahaan terdiri dari 100% modal sendiri, selalu membagikan semua laba yang tersedia bagi pemilik perusahaan dan laba operasi konstan setiap tahunnya. Laba operasi yang diperoleh adalah sebesar 100 juta, dengan biaya modal sendiri KEU sebesar 20%. Tarif pajak 25% berdasarkan atas informasi tersebut dapat dihitung nilai perusahaan sama dengan V, dan biaya modal perusahaan K0 sebagai berikut. Laba operasi 100 juta, bunga tidak ada, laba sebelum pajak 100 juta, pajak 25 juta, laba setelah pajak 75 juta, KEU 0,20, nilai modal sendiri 375 juta, KD tidak ada, nilai hutang tidak ada, nilai perusahaan 375 juta, K0 0,20. Perusahaan memerlukan tambahan dana sebesar 100 juta. Tambahan dana ini dapat dipenuhi dengan hutang KD sebesar 16% dan tambahan modal sendiri. Tambahan dana tersebut diharapkan akan memberikan tambahan laba operasi sebesar 20 juta. Dengan demikian, maka tambahan dana tersebut memberikan rentabilitas ekonomi sebesar 20% dan karena biaya hutang hanya sebesar 16%. Laba operasi, tambahan modal sendiri 120 juta, tambahan hutang 120 juta. Bunga tambahan sendiri 0, tambahan hutang 16 juta. Laba sebelum pajak, tambahan modal sendiri 120 juta, tambahan hutang 104 juta. Pajak, tambahan modal sendiri 30 juta, tambahan hutang 26 juta. Laba setelah pajak, tambahan modal sendiri 90 juta, tambahan hutang 78 juta. KE, tambahan modal sendiri 0,20, tambahan hutang 0,208. Nilai modal sendiri, tambahan modal sendiri 450 juta, tambahan hutang 375 juta. KD, tambahan modal sendiri tidak ada, tambahan hutang 0,16. Nilai hutang tambahan modal sendiri tidak ada, tambahan hutang 100 juta. Nilai perusahaan, tambahan modal sendiri 450 juta, tambahan hutang 475 juta. K0, tambahan modal sendiri 0,2000, tambahan hutang 0,1895. PV penghematan pajak 4 juta, 0,16, sama dengan 25 juta. Dengan demikian, maka nilai perusahaan apabila menggunakan hutang sama dengan 450 juta ditambah 25 juta sama dengan 475 juta. Karena nilai hitung 100 juta, maka nilai modal sendiri 375 juta. Dengan laba setelah pajak 78 juta, maka K0 sama dengan 0,208. Sedangkan
K0 dapat dihitung dengan cara K0 sama dengan 120, 1 min 0,25 dibagi dengan 475 sama dengan 0,1895. Sekian dari saya, bila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Lutfianti, NIM 1903101052 akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kontroversi dividen. Kebijakan dividen masih merupakan masalah yang mengandung perdebatan karena terdapat lebih dari satu pendapat. Nah, tujuan pembicaraan pada bab ini adalah untuk menunjukkan logika yang mendasari kebijakan dividen. Dengan demikian, diharapkan kita semua memahami mengapa suatu perusahaan mengambil kebijakan tertentu dan tidak memahami secara salah perlu tidaknya laba dibagi. Nah, berbagai pendapat tentang dividen bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, yaitu pendapatan yang menginginkan dividen dibagikan sebesar-besarnya. Yang kedua, yaitu pendapatan yang mengatakan bahwa kebijakan dividen tidak relevan. Dan yang ketiga, yaitu pendapatan yang mengatakan bahwa perusahaan seharusnya justru membagikan dividen sekecil mungkin. Nah, yang pertama, yaitu dividen dibagi sebesar-besarnya. Argumen pendapatan ini adalah bahwa harga saham dipengaruhi oleh dividen yang dibayarkan. Dan yang kedua, yaitu dividen tidak relevan. Nah, mereka yang menganut pendapat ini mengatakan bahwa perusahaan bisa saja membagikan dividen yang banyak ataupun sedikit, asalkan dimungkinkan menutup kekurangan dana dari sumber ekstern. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, dana dividen dibagikan sekecil-kecilnya. Nah, pendapatan bahwa dividen tidak relevan mendasarkan diri atas pemikiran bahwa membagikan dividen dan menggantinya dengan menerbitkan saham baru mempunyai dampak yang sama terhadap kekayaan pemegang saham lama. Selanjutnya yaitu dana yang bisa dibagikan sebagai dividen. Dalam praktiknya, pembagian dividen dikaitkan dengan laba yang diperoleh oleh perusahaan dan tersedia bagi pemegang saham. Nah, laba ini ditunjukkan dalam laporan laba rugi sebagai barisan terakhir dalam laporan dan disebut sebagai laba setelah pajak. Untuk itu, perhatikan contoh laporan laba rugi selanjutnya. Dengan melihat laporan laba rugi, diketahui bahwa laba setelah pajak yang diperoleh perusahaan pada tahun tersebut adalah Rp450. Angka ini kemudian dipergunakan sebagai dasar penentuan pembagian dividen. Dengan kata lain, perusahaan akan mengatakan bahwa jumlah dividen yang dapat dibagi tahun tersebut tanpa mengurangi modal sendiri atau ekuitas adalah Rp450. Perhatikan tabel 19.5 tersebut. Nah, kalau kita kembali kepada teori keuangan, maka besarnya dan yang bisa dibagikan sebagai dividen atau diinvestasikan kembali bukanlah sama dengan laba setelah pajak. Dana yang diperoleh dari hasil operasi selama satu periode tersebut adalah sebesar laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan. Nah, meskipun demikian, bukan berarti bahwa kita bisa membagikan sejumlah ini sebagai dividen. Mengapa? Karena kalau seluruh dana tersebut dibagikan sebagai dividen, maka perusahaan tidak akan bisa melakukan penggantian aktiva tetap di masa yang akan datang. Kalau ini yang terjadi, maka kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Unduratistiana, NPM 54. Di sini saya akan menjelaskan tentang stabilitas dividen dan residual decision of dividend. Penjelasan dan rumus pada bab ini menunjukkan bahwa besarnya dividen yang dibagikan akan dipengaruhi oleh ada tidaknya kesempatan investasi yang menguntungkan.
Sejauh terdapat kesempatan investasi yang menguntungkan, maka dana yang diperoleh dari operasi perusahaan akan dipergunakan untuk mengambil investasi tersebut. Jika terdapat sisa, barulah sisa tersebut dibagikan sebagai dividen. Pendapat ini dikenal sebagai residual decision of dividend. Apabila pendapat ini dianut, tentunya kita akan mengamati adanya pola pembayaran dividen yang sangat erratik. Suatu saat perusahaan membagikan dividen sangat banyak, atau karena tidak ada investasi yang menguntungkan, dan pada saat lain tidak membagikan dividen sama sekali, atau karena seluruh dana dipergunakan untuk investasi. Apakah benar demikian? Dalam praktiknya, nampaknya perusahaan tidak menerapkan kebutuhan dividen sebagai residual decision. Hal ini terlihat karena adanya kecenderungan perusahaan membayarkan dividen yang relatif stabil, dan juga terdapat kecenderungan bahwa perusahaan enggan menurunkan pembayaran dividen meskipun barangkali mengalami penurunan perolehan laba. Dengan kata lain, keputusan dividen nampaknya menjadi aktif dan bukan pasif. Mengapa demikian? Kemungkinan penyebabnya adalah dividen nampaknya mempunyai isi informasi. Peningkatan atau penurunan pembayaran dividen sering ditafsirkan sebagai keyakinan manajemen akan prospek perusahaan. Apabila perusahaan meningkatkan pembayaran dividen, hal ini mungkin ditafsirkan sebagai harapan manajemen akan membaiknya kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Demikian pula apabila terjadi sebaliknya, dengan demikian manajemen akan enggan untuk mengurangi pembagian dividen. Kalau hal ini ditafsirkan memburuknya kondisi perusahaan di masa yang akan datang, atau sehingga akan menurunkan harga saham. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa yang penting adalah apakah pembagian dividen tersebut ditafsirkan sebagai signal oleh para pemodal tentang prospek dan risiko perusahaan di masa yang akan datang. Karena itu, teorinya disebut sebagai signaling theory of dividend. Peningkatan pembayaran dividen ditafsirkan sebagai signal positif. Prospek perusahaan naik karena harga saham naik dan sebaliknya. Karena itu, penelitian bisa dilakukan dengan menganalisis apakah peningkatan pembayaran dividen karena tidak ada pertambahan investasi perusahaan ataupun peningkatan dividen diikuti dengan peningkatan profitabilitas perusahaan. Jadi tidak benar bahwa pemodal menyukai dividen karena penerimaan dividen merupakan penghasilan yang pasti dan kenaikan harga saham merupakan sesuatu yang tidak pasti. Argumentasi yang disebut bird in the hand teori tersebut tidak terdapat karena mempunyai kesalahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu diharapkan memberikan tingkat keuntungan yang lebih besar dari biaya modalnya. Yang kedua yaitu semua pemodal mempunyai penghargaan yang sama. Dan yang ketiga, pasar modal efisien. Pada waktu informasi tersebut diketahui oleh publik, maka harga saham akan segera menyesuaikan diri yaitu naik, sesuai dengan penghargaan para pemodal. Bid in the heart teori tersebut mempunyai kesalahan bahwa tidaklah benar kalau kita membandingkan dividen saat ini dengan capital gains di masa yang akan datang. Pembandingan seharusnya antara dividen saat ini dengan capital gains saat ini. Yang terjadi masalah sebenarnya adalah dengan menjual saham untuk merealisir capital gains, pemodal harus membayar biaya transaksi dan pajak. Kalau menerima dividen, pemodal hanya membayar pajak. Apabila pajak atas capital gains dan pajak atas dividen sama, maka penerima dividen lebih menghemat biaya transaksi. Masalahnya, seringkali pajak atas dividen tidak sama dengan pajak atas capital gains. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisha Pritasari, NIM 1903101056. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan kebijakan dividen. Dalam menentukan kebijakan dividen, perlu memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. 1. Tidak benar bahwa perusahaan seharusnya membagikan dividen sebesar-besarnya. 2. Karena ada keengganan untuk menurunkan pembayaran dividen per lembar saham, ada baiknya kalau perusahaan menentukan dividen dalam jumlah tidak terlalu besar. Dan ketiga, apabila memang perusahaan menghadapi kesempatan investasi yang menguntungkan, lebih baik perusahaan mengurangi pembayaran dividen daripada menerbitkan saham baru. Keempat, dalam keadaan tidak ada biaya transaksi, tambahan kekayaan karena kenaikan harga saham sama menariknya dengan tambahan kekayaan karena menerima dividen. Dan yang kelima, dalam keadaan permodalan, pembayar pajak, penghasilan pertimbangan antara menerima dividen atau merealisir capital gain bisa berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Nur Cahyo, NIM 1903101057 akan menjelaskan pembayaran dividen saham, pemecahan saham, dan pembelian kembali saham. Pertama, dividen saham. Kadang-kadang perusahaan membagikan dividen dalam bentuk saham atau stok dividen. Pertimbangannya mungkin agar tidak mengecewakan pemegang saham, sedangkan dana tunai diperlukan oleh perusahaan untuk ekspansi misalnya. Stok dividen 10% berarti perusahaan membagikan tambahan saham sebanyak 10%. Kalau seorang pemodal memiliki 10.000 lembar saham, maka ia akan mendapat tambahan saham 1.000 lembar, sehingga total sahamnya menjadi 11.000 lembar. 2. Pemecahan saham. Pemecahan saham atau stock split dilakukan perusahaan, sehingga jumlah lembar saham meningkat, tetapi nilai nominal dan harga saham akan berkurang. Pengurangan nilai nominal akan proporsional dengan rasio pemecahnya. Apabila dilakukan pemecahan dari satu saham lama menjadi 2 saham baru, maka nilai nominal akan berkurang tinggal separuhnya. Harga saham di pasar juga akan tinggal separuh dari harga semula, kecuali terjadi perubahan pengharapan para pemodal akan prospek dan resiko perusahaan setelah split tersebut. Contoh perusahaan yang pernah melakukan split antara lain Indosat, Unilever, dan Bank BRI. Ketiga, pembelian kembali saham. Pembelian kembali saham atau stock repurchase akan membuat jumlah lembar saham yang beredar menjadi berkurang. Apabila pembelian kembali saham dilakukan pada harga pasar dan para pemodal menilai bahwa prospek dan risiko perusahaan setelah melakukan repurchase tidak berubah, maka repurchase tersebut tidak akan merugikan dan menguntungkan pemegang saham. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.